Halo semua, kami dari kelompok 5 di video kali ini akan menjelaskan mengenai pembangunan perdesaan dan kelembagaan sektor finansial. Untuk memahami lebih dalam, mari kita simak bagaimana realita kehidupan perdesaan digambarkan dalam berbagai perspektif ekonomi dan pembangunan. Menurut BOK tahun 1983, mayoritas penduduk desa hidup dari pertanian swasembada dan hidup dalam kemiskinan. Dickson 1990 juga menyatakan bahwa akses kepemilikan tanah menentukan taraf hidup di sana. Melalui dualisme yang dikemukakannya, BOK menyarankan agar dilakukan perangsangan sektor tradisional melalui insentif ekonomi dan juga teknologi. Sedangkan Gritz menyatakan upaya perbaikan di pedesaan tidak akan berhasil, dan Scott juga menyatakan pendekatan ekonomi di pedesaan sulit diterapkan. Ada 6 fase isu strategis dualisme ekonomi. Fase pertama, dari tahun 50-an hingga 60-an, pembangunan pedesaan bergeser dari pembangunan komunitas ke pertumbuhan usaha tani kecil. Fase kedua, dari tahun 60-an ke 70-an, fase usaha tani kecil berlanjut ke pembangunan perdesaan terintegrasi melalui transfer teknologi, mekanisasi, dan penyuluhan. Fase yang ketiga, pada tahun 70-an hingga 80-an, pembangunan pedesaan bergeser dari yang awalnya dipandu negara menuju ke liberalisasi pasar melalui penyesuaian struktural pasar bebas. Fase keempat, dari tahun 80-an hingga 90-an, pembangunan pedesaan fokus pada penguatan proses partisipasi, pemberdayaan, dan pelaku. Fase kelima, pada tahun 90-an, penghidupan berkelanjutan menjadi kerangka kerja terintegrasi melalui penguatan kredit mikro, jaringan pengaman, dan peran perempuan. Di fase yang keenam, fase terakhir, pada tahun 2000-an, pembangunan perdesaan dijadikan sebagai strategi pengentasan kemiskinan. Komersialisasi pertanian dan dampaknya menurut Scott dan Sutomo. Komersialisasi pertanian dimulai sejak 1960-an melalui revolusi hijau dan modernisasi sektor pertanian. Menurut Scott, pada tahun 1976, proses pertumbuhan pertanian komersial ini malah kian menjerat posisi petani dari beberapa cara. Pertama, kaum tani menjadi tidak terlindungi dan ketidakpastian baru yang disebabkan oleh ekonomi pasar yang membesar variasi penghasilannya. Kedua, terjadinya erosi nilai-nilai yang hidup di desa dan kekerabatan sebagai pemberi perlindungan dan pemikul risiko secara bersama-sama. Ketiga, sebagai katup pengaman, subsistensi tradisional atau pekerja tambahan untuk menyambung hidup menjadi berkurang atau hilang sama sekali. Keempat, pemilik tanah yang sebelumnya memikul sebagian risiko pertanian dapat mengutip lebih banyak lagi dari petani lewat sewa dan pemungut bagian dari penghasilan penggarap. Kelima, negara sering menaikkan penerimaan pajak melalui pungutan dari kegiatan pertanian. Menurut Sutomo, pada tahun 1997, keuntungan ekonomi pertanian lebih banyak jatuh pada pemilik modal atau pedagang yang relatif memiliki posisi tawar lebih tinggi dibandingkan dengan petani. Posisi pemilik modal atau tawaran tanah industri pengolahan perdagangan yang relatif tinggi tersebut bukan cuma disebabkan oleh adanya penetrasi pasar, tetapi juga disebabkan oleh karakteristik produk pertanian yang cepat rusak sehingga petani tidak mungkin menahan produk tersebut untuk sementara waktu demi mendongkrak harga. Persoalan ini sebenarnya bisa diatasi apabila terdapat fasilitas penyimpanan yang memungkinkan petani menyimpan barang tanpa menimbulkan kerusakan. Tetapi, hal ini nyaris mustahil dilakukan karena petani tidak memiliki modal untuk membeli fasilitas tersebut. Akhirnya, seperti yang sudah diduga, berhadapan dengan kendala-kendala kelembagaan teknologi dalam dan alam. Kemudian, solusi kredit mikro di pedesaan. Masalah utama yaitu akses modal. Minimnya modal memperparah kemiskinan dan lambatnya pertumbuhan ekonomi di desa menurut Akbabio dan yang lainnya pada tahun 2012. Yang kedua, kredit mikro sebagai solusi. Sejak 1990-an, negara-negara berkembang meluncurkan lembaga keuangan mikro untuk mendorong ekonomi desa. Contohnya, Grameen Bank di Bangladesh. Kemudian yang terakhir yaitu tantangan implementasi. Banyak program gagal karena tidak sesuai dengan budaya, struktur sosial, dan kondisi ekonomi di desa. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai sektor finansial formal dan informal, yang mana itu terbagi 3 jenis lembaga keuangan di perdesaan, yang
pertama itu lembaga keuangan formal, yang dimana lembaga ini resmi diakui dan diawasi oleh pemerintah serta beroperasi berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Kedua itu lembaga keuangan semi formal, yang dimana lembaga ini bergerak di bidang keuangan juga, tetapi pengaturannya tidak sepakat lembaga formal. Nah, biasanya berada di bawah pengawasan instansi tertentu, bukan OJK langsung, dan kadang hanya mematuhi sebagian peraturan keuangan. Ketiga itu lembaga keuangan informal, lembaga ini tidak resmi dan tidak memiliki izin dari otoritas keuangan dan tidak diawasi oleh pemerintah. Namun, lembaga ini mereka tetap memberikan layanan keuangan kepada masyarakat, biasanya dalam bentuk pinjaman. Di sini juga ada 3 jenis kredit informal di wilayah pedesaan. Yang pertama itu pemilik tanah bagi penyekap, yang dimana hubungannya di mana pemilik tanah memberikan lahannya kepada orang lain untuk dipekerjakan, biasanya dengan sistem bagi hasil. Yang kedua itu penggarap bagi buruh tani, yang dimana petani menggarap adalah orang yang menggarap lahan atau bisa milik sendiri atau milik orang lain tanpa membutuhkan bantuan buruh tani. Yang ketiga itu petani pinjaman perdesaan, yang ini merujuk kepada kondisi petani yang membutuhkan dana untuk keperluan produksi pertanian seperti membeli bibit, pupuk, alat pertanian, dan mengajukan pinjaman lainnya. Nah, di sini juga terdapat 3 lembaga keuangan semi formal yang dibentuk oleh pemerintah. Misalnya, yang pertama itu BKD atau Badan Kredit Desa. Badan BKD ini adalah lembaga keuangan semi formal yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan pinjaman kecil kepada masyarakat. Nah, yang kedua itu lembaga dana kredit atau LDKP. LDKP ini merupakan bentuk pengembangan dari BKD, lebih modern dan lebih terorganisir. Nah, yang dimana pemerintah daerah membentuk LDKP ini untuk memperluas akses pembiayaan dan masyarakat desa, termasuk memberikan layanan simpanan dan kredit. Nah, yang ketiga itu KUD, Koperasi Unit Desa, yang dimana KUD adalah koperasi yang dibentuk dengan dorongan dan pembinaan dari pemerintah. Clifford Geertz menyebut arisan sebagai bentuk lembaga keuangan swadaya yang paling populer di Indonesia. Arisan berbasis komunitas dan kepercayaan tanpa agunan, sederhana, dan sesuai untuk masyarakat desa. Kelemahannya adalah dana terbatas dan bergantung pada kedisiplinan anggota. Selain itu, pada 1970 dan 1980-an berkembang lembaga keuangan modern dengan dukungan NGO. Grameen Bank berdiri pada tahun 1983, fokusnya pada kredit bagi rumah tangga miskin perdesaan dengan lahan kurang dari 0,5 hektar. Dananya sendiri berasal dari Bank Sentral, lembaga keuangan pasar, dan bantuan internasional. Layanannya berupa pinjaman kecil tanpa anggunan dengan bunga 16%. Keuntungannya sendiri yaitu akses mudah dan bunga lebih ringan. Di perdesaan, lembaga formal sulit menyaingi, sehingga masyarakat sering beralih ke tengkulak. Selanjutnya yaitu ada Village Enterprise Fund atau VIF, adalah lembaga keuangan mikro milik NGO yang memberi hibah bukan pinjaman kepada usaha kecil di desa. Targetnya sendiri yaitu masyarakat miskin yang tidak siap berhutang. VIF beroperasi di 12 negara, fokusnya di Kenya, Uganda, dan Tanzania dengan dana dari donatur dan lembaga terkait. Nah, selanjutnya itu ada proses bantuan dana usaha desa. Proses ini dimulai dari donasi, identifikasi debitor, lalu pembayaran pertama. Rencana bisnis disusun, lalu laporan dibuat setelah 3 minggu. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dilakukan secara berkala. Yang terakhir yaitu ada tantangan lembaga keuangan mikro dan peran subsidi. Lembaga keuangan mikro membantu atasi kemiskinan dengan akses modal berkelanjutan. Namun seringkali terjadi profit oriented, menekan peminjam, dan ada trade-off antara keuntungan dan pelayanan. Di Indonesia sendiri, subsidi bunga digunakan untuk menjangkau kaum miskin dengan bunga yang lebih rendah. Baiklah, materi selanjutnya itu sistem finansial di sektor pertanian, kasus petani tebu. Nah, kredit merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung proses produksi petani, khususnya petani tebu. Hal ini disebabkan oleh karakteristik tanaman tebu itu yang berbeda dari tanaman pangan lain, seperti padi dan sayuran. Memiliki masa tanam yang lebih lama, yaitu 12 bulan, membutuhkan lahan yang lebih luas, serta biaya bibit dari pupuk yang lebih besar. Nah, peran pemerintah dalam penyediaan kredit. Pemerintah Indonesia telah mendesain skema bantuan kredit kepada si petani tebu melalui keterlibatan pabrik gula dan koperasi atau KUD. Nah, petani tebu yang mengikuti skema ini dikenal sebagai petani tebu rakyat kredit. Nah, tidak semua petani tebu itu dapat mengakses kredit pemerintah karena adanya keterbatasan dana dan syarat yang dirasakan tuh memberatkan sebagian petani. Akhirnya, si petani tadi memilih untuk tidak mengikuti skema ini. Nah, petani yang tidak terlibat dalam program pemerintah disebut dengan petani tebu rakyat mandiri. Nah, dan biasanya itu mengandalkan dari modal pribadi, pinjaman dari tengkulak atau rentenir, atau dari keluarga dan tetangga. Nah, untuk berdasarkan penelitian, sebagian besar kredit petani tebu itu berasal dari koperasi atau pabrik gula atau PG.
untuk petani tebu rakyat kredit yaitu 85%, sedangkan dari Tengkulak untuk petani tebu rakyat mandiri yaitu 54%. Nah, sumber kredit petani tebu. Nah, di sini itu ada 3. Yang pertama itu kredit formal, pabrik gula atau KUD. Berasal dari program pemerintah, disalurkan melalui perbankan yang ditunjuk, mekanisme formalnya itu dengan persyaratan tertentu. Yang kedua itu ada kredit Tengkulak. Nah, berasal dari program pemerintah, diberikan oleh pedagang tebu atau kadang juga petani tebu, berfungsi ganda, pemberi kredit dan pembeli hasil panen, terutama dimanfaatkan oleh si petani tadi oleh tebu rakyat mandiri. Nah, yang ketiga yaitu kredit informal, tetangga atau keluarga. Jumlahnya itu relatif kecil, lebih kecil dari 1 juta rupiah, tanpa agunan dan bunga, sangat menguntungkan petani tebu. Ketersediaannya itu terbatas karena modalnya itu pemberinya terbatas, tidak memberikan keuntungan bagi si pemberi pinjaman. Yaitu ada tantangan dalam sistem kredit sektor pertanian. Yang pertama itu ada keterlambatan penyaluran. Kredit dari lembaga keuangan formal sering terlambat birokrasi rumit, menjadi si penyebab utama tidak sinkron dengan jadwal musim tanam. Yang kedua yaitu hambatan agunan. Persyaratan agunan sulit dipenuhi oleh si petani. Sebagian besar petani itu tidak mampu mengakses kredit formal, membatasi petani kecil dari si sumber pembiayaan resmi. Nah, yang ketiga yaitu sistem pembayaran itu tidak sesuai. Nah, kesulitan petani dalam pengembalian sistem pembayaran bulanan tidak cocok dengan siklus panen, ketidaksesuaian antara pendapatan musiman dan kewajiban bulanan. Nah, hasil penelitian petani tebu. Nah, hasil penelitian itu mengungkapkan bahwa sumber kredit dari si petani tebu itu umumnya berasal dari koperasi atau pabrik gula atau KUD. Nah, dengan sebagian besar petani tebu rakyat memperoleh kredit dari KUD, namun KUD cenderung memprioritaskan anggotanya sehingga petani non anggota menghadapi bunga tinggi lebih dari 40% per tahun. Nah, tidak semua petani dapat mengakses program kredit pemerintah, terutama yang bukan anggota koperasi. Nah, dalam praktiknya supplier kredit hanya menagih setelah masa panen tanpa pemantauan berkala. Petani tebu ini ada beberapa permasalahan yang terjadi, seperti kredit Tengkulak itu lebih diminati, kredit koperasi kurang transparan, skema kredit dan pemerintahan dari petani itu tidak disarankan, kredit formal butuh agunan yang sulit, dan yang terakhir adanya manipulasi kredit dan agunan. Untuk pembahasan selanjutnya, ada beberapa dampak dan tantangan kredit dalam sektor pertanian, yaitu keterlambatan pencairan yang menghambat pembelian input tepat waktu sehingga mengganggu produksi. Selain itu, penyaluran kredit yang tidak tepat sasaran membuat sebagian petani itu tetap bergantung pada Tengkulak ataupun rentenir-rentenir lainnya. Nah, birokrasi rumit pada kredit formal itu juga mempertahankan hubungan petani dan rentenir. Terakhir, pemberian kredit dalam bentuk barang mahal semakin tidak efisiensi bagi petani. Baik, selanjutnya terdapat 3 permasalahan dalam lembaga keuangan di pedesaan. Yang pertama, ada masalah akses kredit yang terbatas. Skala usaha yang kecil dan kurangnya agunan menjadi hambatan utama bagi para pelaku usaha di desa untuk mendapatkan akses ke lembaga keuangan yang formal. Yang kedua, posisi tawar yang rendah. Dalam kondisi ini, para pelaku usaha menjadi lebih rentan terhadap berbagai bentuk manipulasi, seperti harus menerima suku bunga yang jauh lebih tinggi. Dan yang terakhir, informasi yang asimetris. Banyak lembaga keuangan mengalami kesulitan dalam menilai kemampuan ekonomi karena minimnya informasi yang tersedia. Lembaga keuangan informal muncul mengisi celah dari lembaga keuangan formal dengan fleksibilitas tanpa adanya agunan yang berat dan berbasis kepercayaan lokal karena melihat dari regulasi yang ketat atau represi keuangan dan kebutuhan sosial komunitas atau strukturalis. Nah, lembaga keuangan formal memiliki keunggulan dalam bunga yang rendah dan edukasi usaha, namun kelemahannya terdapat di prosedur yang rumit dan agunan yang berat. Sedangkan keuangan informal memiliki keunggulan dalam kesederhanaannya, fleksibilitas, dan tanpa agunan yang berat, namun kelemahannya memiliki bunga tinggi yang sangat eksploitatif.
Baiklah, selanjutnya itu ada strategi penguatan sistem keuangan perdesaan, integrasi lembaga formal dan informal. Lembaga keuangan informal yang seringkali sudah ada di masyarakat dapat juga diintegrasikan dengan sistem formal. Sistem ini dilakukan dengan menjadikan lembaga informal sebagai mitra penyaluran kredit, meningkatkan akses kredit dan jangkauan layanan keuangan. Mana desain lokal itu program keuangan harus disesuaikan dengan struktur sosial dan budaya setempat. Contohnya itu lembaga pengkreditan desa atau LPD. Di Bali telah sukses karena modelnya sesuai dengan konteks budaya Bali. Adapun intervensi pemerintah, pemerintah berperan penting dalam menjamin agunan, mengatur suku bunga dan memperluas akses kredit. Ini akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Adapun pendukung pembangunan pedesaan ini tidak hanya bergantung pada keuangan, dengan dukungan lain yang penting yaitu dengan infrastruktur, yang mana pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi dan listrik itu sangat penting. Adapun pendidikan dan kesehatan, investasi dalam pendidikan dan kesehatan masyarakat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Adapun contoh kasus yang itu Zambia telah berhasil menjalankan 5 program pembangunan yang meliputi kredit pertanian, infrastruktur, bangunan tunai, bantuan tunai, makanan murah dan penciptaan kerja. Adapun Bali sukses mengembangkan LPD yang berbasis nilai adat dengan melibatkan kepala adat dan masyarakat desa. Baik, sekian dari saya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa membangun sektor keuangan yang kuat di wilayah perdesaan adalah kunci untuk mengatasi kemiskinan dan mendorong kemajuan ekonomi di negara berkembang. Dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, pembangunan perdesaan bukan hanya menjadi agenda, tetapi menjadi fondasi masa depan bangsa. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa kembali.